Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawanti dari kelas 3B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo, Lumajang. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dari dosen pengampu Bapak Ahmad Ihwanul Mutakin. Yaitu yang pertama, pendekatan. Pendekatan pembelajaran adalah cara pandang guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif sekaligus sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa macam pendekatan pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan entekstual. Pendekatan entekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan lingkungan sehari-hari siswa. Namun, untuk menggunakan pendekatan kontekstual ini, guru perlu mengajarkan kegunaan hakikat belajar dan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Hal ini bertujuan agar siswa memahami apa yang dipelajari serta manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang fokus pada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan pembelajaran yang menerangkan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulannya. Untuk menggunakan pendekatan ini, Bapak dan Ibu guru harus memilih konsep, prinsip, dan aturan lengkap dengan definisi beserta contohnya yang akan digunakan bersama pendekatan eduktif guru. Guru juga harus menampilkan bukti-bukti yang dapat menolak atau menunjang kesimpulan. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan deduktif. Untuk menerapkan pendekatan induktif ini, guru harus menyiapkan contoh-contoh yang khusus atau spesifik untuk selanjutnya disimpulkan ke dalam suatu fakta, aturan, atau hukum. Yang kelima, pendekatan saintifik merupakan aktivitas pembelajaran yang disiapkan agar mahasiswa dapat dengan aktif membangun keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, bernalar, mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Pendekatan pembelajaran ini diterapkan dalam proses pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang keenam, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat atau STM. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari keterampilan proses, pendekatan konsep, inquiry, pendekatan lingkungan. Adapun tujuan dari pendekatan ini adalah agar siswa memiliki pengetahuan yang jelas sehingga dapat membuat keputusan yang tepat ketika terjadi masalah di masyarakat di lingkungannya. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Pendekatan ini adalah pendekatan belajar yang menyajikan suatu masalah yang dirancang agar memiliki beberapa jawaban.
agar memiliki jawaban yang benar. Tujuan utama dari pendekatan ini bukan untuk memperoleh jawaban, melainkan cara agar sampai pada jawaban. Yang terakhir, yang kedelapan, pendekatan realistik. Pendekatan pembelajaran berikutnya adalah pendekatan realistik. Pendekatan ini berfokus pada permasalahan yang nyata atau realistik untuk siswa. Jadi, yang kedua, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Yang pertama, discover learning. Model ini melibatkan siswa menemukan konsep sendiri, bukan diajarkan langsung oleh guru. Model ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan bertanggung jawab terhadap pembelajarannya sendiri. Yang kedua, pembelajaran langsung. Model ini melibatkan guru yang menyajikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada siswa. Model ini berguna untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan dasar. Yang ketiga, model pembelajaran saintifik atau model pembelajaran ilmiah. Model ini dirancang untuk membantu siswa menerapkan metode ilmiah untuk mencerahkan masalah. Model ini melibatkan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis masalah. Model ini melibatkan siswa mengerjakan suatu proyek atau masalah yang mengharuskan mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk memecahkan masalah dunia nyata. Model ini berguna untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mencegah masalah. Yang kelima, pembelajaran kooperatif. Model ini melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan bersama. Model ini berguna untuk mengembangkan keterampilan kerja tim dan komunikasi. Yang keenam, teknik saintifik. Model ini melibatkan siswa melakukan eksperimen atau menyediakan untuk mempelajari suatu konsep atau fenomena tertentu. Model ini berguna untuk mengembangkan keterampilan inquiry ilmiah. Yang ketiga, strategi pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Yang pertama, strategi pembelajaran inquiry memiliki peran yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inquiry itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositori. Guru menyampaikan informasi secara langsung kepada siswa melalui ceramah, presentasi, atau demonstrasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran efektif. Strategi ini sangat cocok diterapkan untuk menguatkan karakter siswa, seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Yang keempat, strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini menekankan pada penggunaan konteks nyata dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengingatkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, strategi pembelajaran proyek. Siswa bekerja pada sebuah proyek
yang memerlukan mereka untuk menerapkan apa yang mereka telah dipelajari untuk memecahkan masalah dunia nyata. Yang keenam, strategi pembelajaran simulasi. Siswa melakukan simulasi situasi nyata untuk memahami bagaimana suatu konsep bekerja dalam kehidupan nyata. Yang keempat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh metode pembelajaran yang bisa dikerjakan yaitu yang pertama, ceramah. Metode ini berpusat pada pendidik dengan peserta didik duduk dengan tenang dan mendengarkan penjelasan materi. Pendidik juga memberikan tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, diskusi. Model ini melibatkan interaksi antara didik dan peserta didik. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai ide terdapat dan memahami tentang suatu topik. Yang ketiga, demonstrasi. Demonstrasi di sini untuk menjelaskan suatu ide atau proses. Metode ini menggunakan contoh nyata atau simulasi. Jadi, pendidik akan menunjuk bagaimana suatu hal dilakukan dan peserta didik dapat melihat dan memahami proses tersebut. Dan ini yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah serangkaian cara dan upaya yang dilakukan oleh guru untuk mencapai pembelajaran di kelas dan mendapatkan hasil dari proses belajar dengan optimal kepada para siswa. Contoh dalam strategi teknik pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama, brainstorming adalah teknik ini melibatkan siswa menghasilkan ide dan solusi terhadap suatu kelompok tersebut. Yang kedua, studi khusus. Studi khusus ini adalah teknik melibatkan siswa menganalisis skenario kehidupan nyata untuk memahami konsep atau teori tertentu ditetapkan dalam praktek. Jadi, ini yang dapat saya sampaikan mulai dari awal hingga akhir. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.